Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Eca, mangga Eca. Iya Duduk Pak. sini ya, Eca. Baik, terima kasih. Oke, udah tenang ya. Oke, Eca, ini apa? Tahu nggak dipanggil ke sini tuh? Iya, ngerasa kayaknya Eca salah deh Pak. Salah ya. Nah, eh, salahnya berbuat apa nih? Sampai bisa saya ajak ngobrol nih berdua. Ya, Eca ngerasanya kemarin tuh kayaknya ada salah satu guru yang lihat Eca keluar dari belakang sekolah Pak. Bolos ya berarti ya. Iya Pak. Nah, salah nggak kayak gitu tuh? Salah Pak. Salah ya. Ya memang bolos, kabur gitu ya dari KBM. Salah satu tindakan yang salah, dan ya bagi manusia salah itu memang hal yang lumrah ya, yang wajar. Tapi ya ada baiknya perlu dikomunikasikan, diobrolkan kenapa seperti itu. Ya, Baik, jadi Pak. nggak semua manusia itu sempurna ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan, cuman kan sama-sama. Oh, dulu saya pernah punya salah, penanganannya seperti ini. Nah, sekarang berarti kan dengan Eca sama nih. Oh, pernah melakukan salahnya apa ya? Jadi bolos seperti itu ya. Iya Pak. Ya, berarti di sini saya berusaha nyari jalan keluarnya ya, biar nanti kedepannya nggak bolos-bolos lagi nih dengan mapel-mapel yang lain gitu ya. Baik Pak. Oke, nah kira-kira kenapa tuh bisa bolos nih? Alasannya kenapa? Iya Pak, soalnya tuh Eca tuh bosan banget di kelas. Terus gurunya juga galak, Oh, gak gurunya asik galak. orangnya. Gurunya galak, Bu Tina itu. Iya, Apa yang bikin Eca sampai bisa segalak itu, Bu Tina? waktu itu tuh Eca nggak kerjain Nggak tugas. ngerjain juga. Terus sama Bu Tina dihukum. Dihukum. Iya, dihukum itu lari lapangan Pak. Oh, lari lapangan sehingga menyebabkan Eca berpikir Bu Tinanya itu galak gitu. Iya Pak, marah-marah aja di kelas juga. Ya, ya, ya. Kemudian merasa bersalah nggak ini dengan kejadian ini? Iya, merasa sih Pak, merasa Salah bersalah ya, banget. berarti nanti harapannya sih ke depannya dengan Bu Tina bisa ngobrol baik-baik gitu ya, bisa komunikasi supaya ya kejadian bolos seperti ini tidak terulang lagi seperti itu ya. Baik Pak. Nah, di sekolah sudah disampaikan tentang keyakinan kelas kan? Sudah Pak. Sudah. Nah, apa aja tuh yang Eca susun bersama teman-teman? Kita itu harus disiplin, Disiplin yang pertama. menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain. Nah, yang belum terwujud nih apa dari keyakinan kelas itu? Ya, kita tidak boleh merugikan orang lain juga. Tidak boleh merugikan orang lain ya. Ya, Artinya di situ ada Ibu Tina yang merasa kehilangan tuh satu siswanya ternyata bolos ya kan. Pas pagi dicek absen ada ternyata Ibu Eca, Ibu Tinanya merasa kehilangan Eca ya di jam siang. iya Pak. Eca, tanggapan Eca bagaimana ketika diajak ngobrol terkait masalah ini? Ya, saya tuh ngerasa grogi, ketakutan juga sih tiba-tiba dipanggil seperti ini. Ada hal positif yang didapat nggak ketika sharing dengan guru terkait masalah ini? Iya ada, jadi membuat saya merasa lebih untuk sadar diri agar tidak merugikan orang lain juga. Dan membuat saya berpikir kalau saya itu bersalah ketika saya bolos pelajaran tertentu, itu pasti akan merugikan diri saya sendiri dan juga guru tersebut. Oke, artinya tahapan seperti ini penting ya? Penting banget Pak. Oke.
Oke, terima kasih Eca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Fahri, mangga masuk. Pak. Oke, silahkan duduk dulu. Ya, Pak. Oke, enjoy saja ya, karena di sini saya ngobrol nih, konsepnya ngobrol biar menggali apa sih yang menjadi kesalahan dari Fahri ini sampai sampai harus diajak ngobrol seperti ini. Itu aja ya. Ya, Pak. Oke, kenapa tuh Fahri bisa saya panggil ke sini? Apa Karena tidak piket kelas, Pak. tidak piket kelas ya? Iya, Oke, salah nggak itu kalau menurut Fahri? salah, Pak. Salah ya. Oke, jadi Fahri menyadari betul itu adalah salah satu tindakan yang salah gitu ya. Jadi ya memang namanya manusia itu nggak lepas dari yang namanya salah ya, terus menyimpang seperti itu ya. Ya itu lumrah karena manusia itu memang ya ada tempatnya salah. Saya pun juga ketika ada salah ya sebisa mungkin ngobrol kemudian cari solusi bersama gitu ya, supaya kedepannya kesalahan yang seperti itu enggak terulang kembali seperti itu. Ya di sini saya cuman ingin dari solusi gitu ya, solusi bersama buat Fahri gitu ya, supaya kedepannya enggak seperti ini lagi gitu ya. Jadi tetap piket karena itu sudah jadi kesepakatan bersama. Oke, kemudian saya pengen tahu nih alasannya apa ketika Fahri nggak piket tuh? Karena sebelum berangkat, ayah bilang nanti pulang sekolah dikasih hadiah, Pak. Oh, sepulang sekolah dijanjikan hadiah nih sama ayahnya. Iya, Pak. Oke. Nah, ketika ayah memberikan hadiah seperti itu artinya ada ini ya, ada challenge atau tantangan seperti itu. Nah, kira-kira apa tuh tantangannya sampai ayah bisa ngasih hadiah? Karena satu nurut, Pak. Nurut ya. Oke, Dua. ya masuk akal nurut. Kemudian yang kedua, Dua, ayah ngasih tantangan suruh hafal 30 juz. suruh menghafalkan 30 juz. Wah, bagus dong berarti ya ayahnya ngasih challenge seperti itu, dan Fahri juga sudah menuntaskan dengan baik hafal 30 juz. Artinya ayah pun memberikan sebuah apresiasi dengan hadiah gitu ya. Tapi ini tapinya, ketika jadwalnya piket, Fahrinya malah Pulang, Pak. pulang seperti itu. Nah, dengan tidak piket yang ditentukan oleh Fahri, kira-kira siapa saja nih yang terdampak? Satu kelas, Pak. Satu kelas ya. Oke. Nah, ketika terdampak seperti itu, teman-temannya gimana tuh reaksi? Sebel sih, Pak. Sebel gitu ya, Marah. marah. Ada konsekuensi lain nggak ketika nggak piket? Dihukum, Pak. Dihukum, terus Bayar, Pak. sama bayar denda. Iya, Pak. Oke, itu berarti sudah jadi kesepakatan bersama ya di kelas ya. Iya, Pak. Ketika ada satu anak gitu ya tidak bisa atau tidak piket. Nah, temennya kan nggak tahu. Ternyata ada Fahri itu dikasih hadiah nih ketika pulang sekolah. Hadiahnya dari tantangan menghafal 30 juz gitu ya. Oke, itu apa ya, boleh dibilang sisi positifnya Fahri bisa menuntaskan challenge gitu ya dengan baik dan mendapatkan reward. Di satu sisi Fahri harus mengorbankan teman-temannya ya yang seharusnya piket bersama, tapi dengan iming-iming hadiah Fahri justru pulang di situ. Jadi yang dirugikan adalah teman-temannya ya berarti ya. Nah, keyakinan kelas apa nih yang sudah
sepakati bersama? Tanggung jawab Pak, Tanggung jawab. Kemudian apa lagi tuh? menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain. Nah, yang belum ditunjukkan apa tuh berarti dari tanggung jawab dan menghargai satu sama lain? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya, artinya Fahri di sini lupa atau karena dengan iming-iming hadiah ya, balik lagi ya, tanggung jawabnya dikesampingkan. Ya, betul ya. Jadi pulang karena hadiah yang sudah Fahri capai yaitu hafal 30 juz, jadi tanggung jawab di sekolahnya justru yang ditinggalin. Nah, kedepannya harapan saya, jadi ketika nanti nih suatu saat ya ayahnya ngasih challenge lagi dan Fahri sudah sudah berhasil lagi, entah itu ngapain kegiatan-kegiatan lain yang dari ayahnya, itu sebisa mungkin dibagi gitu ya. Jadi biar di rumah Fahri bisa dapat hadiah dengan menyelesaikan challenge, di sekolah diselesaikan dulu ya tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi biar seimbang gitu ya, antara di sekolah harus dituntaskan semua tanggung jawab dan kewajibannya, di rumah juga sama tanggung jawab dan kewajiban. Ketika ada tantangan itu jadi hal yang positif gitu ya. Jadi biar bisa bareng-bareng di rumah bisa selesai, di sekolah tanggung jawab dan kewajibannya juga dituntaskan. Oke, itu aja ya mungkin Fahri. Nanti harapan saya ke depannya bisa lebih mengatur waktu dan tanggung jawabnya ketika ada challenge dari orang tua diselesaikan dengan baik. Kemudian harus selaras nih, di sekolah juga harus dituntaskan terlebih dahulu ya, biar di sekolahnya juga seimbang, di rumahnya juga bisa dapat. Oke, itu Fahri obrolan kita hari ini ya, yaitu pesan saya tetap dijaga ya keyakinan kelasnya ya, supaya itu tadi. Oke, Fahri, apa tanggapan Fahri dengan kegiatan ini? Grogi Pak, karena tidak melaksanakan piket dan berbuat salah. Grogi karena telah berbuat salah ya, dipanggil dipanggil diajak ngobrol seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Bisa mengungkapkan masalah Pak. Bisa mengungkapkan masalah ya. Jadi nggak langsung down ya mentalnya ya. Iya Pak. Lebih diajak ngobrol baik-baik gitu ya. Merasa puas nggak? Puas Pak.